Bab 4529. Pandanganmu terlalu buruk. Bagaimanapun juga bocah ini sudah menghancurkan cincinnya sekarang. Selanjutnya dia akan hidup dan mati bersamaku. Aku juga malas bicara denganmu, kamu renungkan sendiri. Kura-kura hijau berbalik dan pergi ke kejauhan. Cara kamu melihat orang benar-benar tidak sebaik kura-kura sepertiku. Memangnya penilaianku terhadap orang tidak akurat? Roh pedang penyangkal iblis tiba-tiba bingung. Bocah ini, apa diri dia benar-benar salah menilai? Dan aku seharusnya tidak menopang pada Erik, apakah aku ini lemah? Dia langsung tenggelam ke dalam pemikiran yang mendalam. Saat ini, Erik memang tidak mendengar percakapan antara roh pedang penyangkal iblis dan kura-kura hijau. Iblis Fu, Finola, menurut kalian, tindakanku benar tidak? Dengan mata terpejam, Erik bergumam. Iblis dan Finola tentu tidak ada di sini, tapi Iblis Fu seperti guru dan teman bagi Erik dan Finola adalah orang yang paling Erik cintai. Menghancurkan cincin adalah pemikirannya yang sejak lama dan memang tidak terpengaruh pada roh pedang. Tapi Erik juga ingin tahu, jika dua orang ini ada di sini, apakah mereka akan mendukung keputusannya? Aku bisa melihat senior Konghucu sedang berbohong padaku. Dia tidak ingin aku mati, jadi dia mengatakan kepadaku bahwa selama aku pergi dengan membawa segel raja, Tobi akan terjebak di sini selamanya. Karena jika aku pergi, pasti akan mengakhiri segalanya, jadi dia tidak akan membujukku, sebaliknya dia akan minta aku segera pergi. Aku bisa pergi begitu saja, tapi bagaimana dengan Jiushu? Ada sebuah wajah melintas di benak Erik. Dari pertama kali tiba di Jiushu, dia sudah bertemu dengan saudara-saudara kepala suku Li, selanjutnya, Caleb yang merawatnya dengan baik, dan bahkan menekan dorongan untuk membunuhnya meskipun dia membuat kekacauan di kota, dan mengantarnya ke Kaisar Kera di dunia jalan surga. Di dunia jalan surga, ada Kaisar Beruang yang membelanya dan Rain, saudara seperjuangannya, yang pergi dengan penyesalan bahkan belum sempat melihat anaknya. Orang yang mati di tangan Tobi sangat banyak. Jika dia melarikan diri, orang yang mati akan semakin banyak. Mita, Tetua Di, Sierra, Deviena Chu. Orang-orang yang dia temui di Jiushu dan pernah membantu dia, akan mati satu persatu. Tobi, kamu harus mati di sini. Masalah ini harus berakhir di Laut Warisan. Kalian akan mendukungku, kan? Erik mengepalkan tinjunya, hanya merasakan niat membunuh yang tak terbatas beredar di dalam hatinya. Kemudian, ditekan secara paksa. Teknik waktu total 20 tingkatan. Meskipun sudah menerima warisan, tapi masih belum memahaminya sepenuhnya. Selanjutnya, aku akan memahami teknik waktu ini sepenuhnya. Erik yang sedang berlatih, mencurahkan seluruh perhatiannya pada teknik waktu. Dalam beberapa hari terakhir, Erik menghabiskan semua patung di tangannya, mewariskan kekuatan suci yang dibutuhkan dalam rencana, yaitu teknik batu awan dan teknik waktu hingga ke titik puncak. Teknik batu awan bisa membuat para kultivator memahami hukum langit bumi 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan pada saat yang sama, kulit seperti senjata, tidak bisa dihancurkan. Dan ilmu sihir ini adalah kekuatan suci, tidak perlu pemahaman, sudah bisa ditunjuk dengan lengan. Erik terus berpikir. Kekuatan suci seperti teknik pengumpul batu, teknik penuntun petir, begitu menerima warisan, itu sama dengan memiliki kekuatan yang setara. Misalnya, Erik dapat menggunakan teknik batu awan tingkat atas tanpa perlu memahami teknik batu awan sama sekali. Tapi teknik waktu berbeda. Ini bukan kekuatan suci, tapi teknik dewa. Ini adalah teknik dewa bintang tingkat tinggi dan ini adalah teknik yang belum disempurnakan oleh dewa bintang di tahun-tahun terakhirnya. Melihat dari jauh,
seluruh dunia jalan surga memang eksistensi yang unik. Kesulitannya seperti naik ke langit biru. Aku sangat ingin tahu, saat aku bisa menggunakan teknik waktu tingkat atas, apa yang akan terjadi pada kekuatan teknik dewa dan apa yang akan terjadi pada dunia. Mata Eric Kin dipenuhi antisipasi. Menghadapi 100.000 monster, 2 orang lawan 3 penurunan tingkat atas. Bisakah teknik waktu melakukan pertempuran? Dan ini juga akan menjadi pertarungan terakhir sebelum mewujudkan keinginannya. Ombak laut seakan tak pernah berhenti. 3 bulan kemudian, di daftar peringkat langit, selain Toby dan Logan yang sewaktu-waktu bisa dibunuh, hanya tersisa 6 nama lagi. Dan juga 3 nama pejuang kebanggaan yang pernah Toby dengar tapi tidak akrab. Tidak bisa ditemukan. Toby berdiri di pulau terpencil dan menatap langit. Langit dipenuhi gagak darah, terbang tanpa tujuan dan membuat suara berisik, satu persatu dengan mata darah yang aneh. Gagak darahku tidak menemukan ketiga orang ini. Evan berdiri di belakang Toby dengan tangan di belakang, menggelengkan kepalanya sedikit. Gagak darah memainkan peran penting dalam mengekspos orang-orang yang bersembunyi. Makhluk ini tidak hanya dapat mencium aura seorang kultivator, tetapi juga dapat merasakan formasi atau reiki yang tersembunyi. Tapi saat ini, gagak darah sudah tidak bisa lagi menemukan aura dari ke-6 orang ini. Mereka seperti menghilang, setidaknya tidak berada di pulau atau di atas langit lagi. Jadi aku akan membiarkan gagak darah berubah menjadi ikan darah untuk menyelam ke laut. Tapi, laut darah gelap dan lingkungannya rumit, jadi kesulitan pencariannya 10 kali lebih tinggi daripada di atas pulau dan di langit. 10 kali lipat, itu berarti hampir 3-4 tahun. Toby mencibir. Pergi cari saja. Aku juga akan membiarkan bayi iblis bekerja sama dengan ikan darahmu. Orang-orang ini ingin bermain petak umpet denganku, aku juga ingin memberitahu mereka harga yang harus dibayar dari kekalahan. Dalam sekejap, 5 tahun berlalu. Di luar dan di dalam laut darah hampir bergolak. Gagak darah yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit, seperti mata yang ditebarkan oleh Evan. Di laut darah, monster melayang di mana-mana, sejumlah besar ikan darah bolak-balik dan berkeliaran di laut, terus-menerus menyapu seluruh lautan darah. Begitu menemukan keanehan, sejumlah besar siluman darah dan monster siluman akan berbondong-bondong untuk menghancurkannya. Di daftar peringkat langit, jumlah nama berkurang 2 lagi. Hanya tersisa Eric, Mita, Mulia dan seorang kultivator bernama Yurimu. Darat dan dasar laut sudah dicari 2 kali, tetapi tidak menemukan apapun, Evan berkata. Bagaimana menurutmu? Toby memunggungi Evan saat ini, dia mengangkat tangan melelehkan sisa-sisa mayat kultivator. Mayat ini adalah salah satu dari 6 orang yang bersembunyi. Setelah ketahuan oleh Toby, dia bahkan belum sempat menghancurkan cincin itu dan melarikan diri, dia sudah ditangkap hidup-hidup. Toby juga menyiksanya selama 3 tahun penuh sebelum membunuhnya saat ini. Keempat orang ini sangat kuat, mereka sangat pandai bersembunyi, Evan berkata dengan nada ringan. Ada beberapa kemungkinan, ketiga orang ini sangat pandai bersembunyi, baik iblis siluman maupun pelayan darah tidak dapat menemukannya. Entah itu, orang kita memang sedikit, tapi dibandingkan dengan laut warisan yang begitu besar, memang sangat kurang. Oleh karena itu, jika orang-orang ini memiliki kekuatan responsif, mereka akan lebih awal menyadari pencarian, dan menemukan jalan keluar yang aman untuk bersembunyi. Setelah pencarian, dia kembali lagi ke tempat yang sudah digeledah. Tentu saja, ada satu kemungkinan yang relatif kecil bahwa orang-orang ini bersembunyi di tubuh beberapa iblis monster. Kamu tahu beberapa orang memiliki ruang hampa master, tapi menurutku tidak mungkin.
Toby sedikit mengangguk, dengan ringan mengetuk segel Raja Dewa Bintang dengan jarinya. Benda ini awalnya berada di tangan Evan, namun identitas iblis langit Evan membuat segel Raja Dewa Bintang belum bisa mengenalinya. Jadi pada akhirnya jatuh ke tangan Toby. Bagaimana menurutmu? Melihat Toby terdiam, Evan mengerutkan kening. Bunuh semua iblis monster kali ini dulu, lebih baik bunuh yang salah daripada membiarkan mereka pergi. Suara Toby datar. Senior Evan, aku ingat klan iblis darahmu memiliki banyak metode khusus, seperti bisa menjalin jaring darah, sehingga pergerakan apapun di dalamnya bisa terekspos. Bersambung.